untuk mengikuti kegiatan sebentar. Kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah berhadir dalam ruang Zoom meeting untuk mengikuti kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu, ini mengingat waktu kita sudah ya istilahnya udah molor 30 menit, jadi kita mempunyai waktu sini 2 jam, jadi jangan sampai 1,5 jam lagi kita ketinggalan dengan materi yang telah dipersiapkan oleh narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, yang mengawali kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini, kita dengarkan sambutan sekaligus pembuka kegiatan kita yang akan disampaikan oleh Bapak Kustalani selaku Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara. Pada Bapak Kustalani, saya persilakan. Terima kasih Pak Zulfan sebagai moderator di kegiatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, di mana kita tak henti-hentinya ya mengucapkan rasa syukur kita kepada Ilahi Rabbi, di mana sampai malam ini, sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan semangat yang luar biasa. Di saat teman-teman kita dalam kondisi sakit, kemudian dalam kondisi di mana tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang tujuannya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, dan juga banyak teman-teman kita yang mungkin dalam beberapa bulan ini telah mendahului kita. Dan juga salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang menjadi pionirnya literasi di dunia, yang hari ini kita mengadopsinya untuk pendidikan bagi anak didik kita, bagi anak kita sendiri, dan juga sebagai pengingat bagi diri kita semuanya. Bapak Ibu semuanya yang Bapak Guru hebat yang telah berhadir dalam ruangan Zoom di malam ini untuk kegiatan Musraya kita, Musraya IGI Aceh Utara merupakan kegiatan rutin kita setiap 2 minggu sekali dengan tema dan judul yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Pastinya kegiatan kita ini juga merupakan program rutin dari IGI Aceh Utara, bahwa Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan di mana kita tahu tadi pagi seorang saudara kita, yaitu suami dari Bendahara IGI Aceh Utara, Ibu Rizawati, telah mendahului kita, telah meninggal dunia dalam kondisi mendadak ya Bapak Ibu. Saya juga dapat beritanya, tidak menyangka seperti itu. Sebelumnya beliau masih sehat walafiat, tiba-tiba tadi pagi mendahului kita semua. Ya itu tadi saya katakan bahwa maut, sakit dan sebagainya itu kita tidak tahu kapan itu terjadi. Setidaknya apa yang kita rasakan hari ini, yang sebentar lagi juga bulan puasa, patut kita syukuri bersama. Jadi di kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang luar biasa ini, Bapak Guru hebat semua, saya ingin mengajak teman-teman semua kita membaca ulumul Quran untuk almarhum. Semoga di lapang kubur, semoga menjadi orang-orang yang soleh dan amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mengajak semuanya, mari kita membaca ulumul Quran di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya,
Mungkin saya ini merupakan kejutan yang luar biasa ya. Tadi pagi meninggal suaminya dari Ibu Riza. Kemarin kegiatan saya di Medan juga begitu penutupan ayahanda dari Ibu apa ya, lupa saya, Ketua Pokja program sekolah penggerak itu juga ketika beliau sedang memberikan kata sambutan tiba-tiba juga ada telepon ayahandanya meninggal. Jadi memang 2 hari ini ya, kejutan yang luar biasa ya, maksudnya tanpa diduga. Maka saya sangat terasa seperti itu. Oke, kembali ke kegiatan kita Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah berhadir. Malam ini temanya kalau tidak salah saya itu Canva, ya, diseminasi Canva. Saya ceritakan sedikit. Bapak Ibu semua, Canva itu kan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti grup penggerak itu bisa merasakan bagaimana manfaatnya Canva untuk membuat mengerjakan tugas yang diberikan oleh hasil kita di dalam LMS. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 7 ini sangat saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan serius, dengan seksama, karena nantinya kalau Bapak Ibu sudah menjadi calon guru penggerak di angkatan 7 ini, Bapak Ibu akan merasakan bagaimana manfaatnya Canva ini dan bagaimana bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas. Jadi Canva ini simple, sederhana, tapi sangat besar manfaatnya Bapak Ibu. Apalagi kita kan yang tidak paham desain grafis, menggunakan Corel dan sebagainya, ini sangat bagus. Jadi untuk teman-teman pengurus semuanya, atau pemateri kita malam ini, Bu Wahyuni dan juga Ibu Syarifah nanti saling berkolaborasi. Silahkan menyampaikan materi dengan tuntas ya, dengan artinya Bapak Ibu di akhir kegiatan musyawarah malam ini tentang Canva ini ada produk yang dihasilkan. Jadi tidak hanya berbicara teori, tidak hanya berbicara langkah-langkahnya, tetapi ada produk yang dihasilkan. Saya menginginkan nanti untuk teman-teman kalau bisa ya, untuk teman-teman pengurus atau teman-teman panitia atau juga tim dari Mesraya ini ada tuntutan ataupun bukan tuntutan sebenarnya, ada hasil akhir yang bisa dikumpulkan oleh peserta nantinya. Itu Bapak Ibu. Selamat datang Pak Jalal. Pak Jalal merupakan pembina IGSC Utara ya. Setiap malam kegiatan musyawarah kita begitu selalu hadir. Terima kasih banyak Pak. Banyak sudah baca aja itu. Main legonya dulu sebentar, ntar lagi kita bubuk. Dia bagi kabarnya kan. Oke Bapak Ibu. Iya, ntar lagi kita kasih ya, main lego dulu. Bu Syarifah mau tolong di ini dulu. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu ya, tanpa memperpanjang lebar karena ini juga sudah larut malam. Saya melihat untuk tim Mesraya ya. Saya melihat kalau jam 8 itu biasanya ada 9 orang, 8 orang ya. Tapi begitu sudah jam setengah 9 dan jam 9 itu biasanya pesertanya sudah ramai ya ikut. Namun jam 9 sampai dengan jam setengah 10 lebih sedikit itu sudah berkurang lagi. Nah ini mungkin akan menjadi evaluasi kita nantinya Bu Syarifah yang merupakan juga kabid di KLAT seperti itu. Jadi bisa kita evaluasi kembali bagaimana efektivitas kegiatan musyawarah kita ke depan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini Ramadan juga sebentar lagi yang insya Allah kalau kita diberikan umur panjang kita akan menjumpai bulan Ramadan di hari Sabtu tanggal 2. Jadi kami pengurus IGI Aceh Utara, ya, saya mewakili pengurus IGI Aceh Utara untuk semuanya memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, peserta, Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Aceh Utara ataupun yang berada di seluruh Aceh atau Indonesia pada umumnya. Saya berharap kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini kegiatan musyawarah ada kekurangan, ada kendala, ada sesuatu dan lain-lain yang mungkin Bapak Ibu
ada terganjal di hatinya. Kami sebagai tim atau pengurus IGC Utara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jangan lupa nanti Bu Syarifah, Bu Wahyuni, dan juga Pak Zulfan, tolong nanti dibacakan, kemarin ya janjinya 2 minggu yang lalu dibacakan pemenang yang mendapat ini ya, apa namanya, buku dari pemateri kita. Benar ya begitu? Bu Syarifah? Ya, door prize. Door prize Ya, dari oke. narasumber minggu lalu. Nanti belum diumumkan kan? Belum, insya Allah malam ini. Oke, siap. Saya coba mengingatkan saja, nanti tolong dibacakan siapa yang berhak mendapatkan itu. Semuanya saya serahkan kepada tim Musraya, tidak ada intervensi dari saya. Saya serahkan semua kepada tim. Bukunya ada di saya. Nanti kalau sudah ada yang sudah ada pemenangnya disampaikan, nanti kita kirim seperti itu. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk pengurus IGC Utara, untuk tim Musraya, dan juga Pak Guru Hebat peserta kegiatan kita malam ini, diseminasi Canva. Ya, terima kasih banyak, selamat mengikuti. Mudah-mudahan nanti ada hasilnya dan bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam kegiatan aktivitas sehari-hari dalam pembelajaran di sekolah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Kustalani yang telah membuka kegiatan kita pada malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tepat sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua IGI kita, bahwasanya di era media sosial seperti saat ini, konten menjadi salah satu yang tidak dapat diabaikan, terutama yang berkaitan dengan visual, di mana kita sebagai seorang guru dan tenaga kependidikan diharapkan mampu mendesain bahan ajar dan desain administrasi lainnya melalui sebuah platform yang berbasis web. Untuk lebih mendalami pada malam hari ini, ya melalui kegiatan Destinasi TOT Sagu Sapa bersama Musraya IGI Kabupaten Aceh Utara, kita akan difasilitasi oleh 2 orang narasumber kita yang sangat multi talenta, yang mempunyai semangat berbagi terhadap ilmu yang ada pada dirinya. Pada malam hari ini kita mempunyai 2 narasumber. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Yang pertama, Ibu Wahyudi SPD, tempat tinggal Tepin Punti, Syamtalira Arun, Kabupaten Aceh Utara, pekerjaan guru di SMP Negeri 2 Samudra. Karya yang telah diterbitkan, yang pertama, buku antologi OMG My Mom, yang kedua, Opini di Serambi Indonesia, yang ketiga, Reporter Citizen Serambi Indonesia, yang keempat, karya tulis di Seminar Internasional ADIC Universitas Islam Antarbangsa Malaysia. Yang kedua, narasumber kita adalah Ibu Syarifah Daulay SPD, tempat tugasnya di SMA Negeri 1 Banda Baru, mengampu mata pelajaran guru PAI. Saat ini sebagai Kabid Pendidikan dan Pelatihan IGI Kabupaten Aceh Utara, dan teman kolaborasi dari narasumber. Baiklah Bapak Ibu, ya kita mempersingkat waktu kita kepada narasumber kita, kepada Ibu Syarifah Daulay, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Bapak Zulfan Fakri. Beliau juga salah satu pengurus di IGI Kabupaten Aceh Utara yang selaku moderator pada malam hari ini. Dengan saya
menyampaikan materi untuk malam hari ini. Harusnya kami ada berdua, insya Allah nanti Bu Wahyuni akan bergabung karena kebenaran Bu Wahyuni tiba-tiba demam dan harus dibawa berobat, sehingga saya yang memulai untuk kegiatan pemberian materi malam ini. Bapak Ibu semuanya, tak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, nikmat iman, Islam, serta semangat untuk terus menuntut ilmu, walaupun kita sebagian besar, dan saya tahu sebagian besar di antara kita adalah seorang guru, dan jangan pernah berhenti, walaupun kita menjadi seorang guru, kita harus tetap belajar, biar bisa terus memberikan pelajaran yang bermakna dan nyaman bagi siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu semuanya, tak perlu berpanjang lebar lagi, akan saya mulai, dan di sini sudah bergabung juga Bu Wahyuni, dan saya akan memulai untuk sementara. Jadi Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai ke materi, kita ini adalah kegiatannya dengan tema Sagu Safa, diseminasi TOT Sagu Safa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, Sagu Safa itu apa? Sagu Safa itu adalah kanal dari IGI nasional, IGI pusat, yang mana kepanjangannya satu guru, satu kanva. Artinya kita tahu bahwa saat ini kanva menjadi primadona, ya. Primadona banyak diminati oleh guru khususnya dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Sehingga muncullah kanal yang berjudul Sagu Safa yang diponderi oleh Mr. Mong, yaitu founder Sagu Sablok juga. Dan Sagu Safa ini akan ditindaklanjuti, Bapak Ibu, akan terus ada pelatihannya, bukan hanya sampai saat ini, tapi selanjutnya akan ada kanal resmi atau tempat pelatihan resmi dari IGI Pusat, yaitu di SIM IGI Pembelajar, untuk kita nikmati pelatihannya. Sebagian banyak itu IGI ya, pelatihannya secara gratis dan bersertifikat 32 jam. Nah, Sagu Safa ini kami TOT Sagu Safa itu berjalan dari tanggal 16 Maret sampai pada saat ini dalam proses diseminasi untuk menyampaikan tentang Sagu Safa kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya tentang materi Canva. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah di antara kita yang 22 partisipan sudah pernah menggunakan akun Canva? Biar nanti kita tahu materi yang akan kita tindak lanjuti hari ini, biar kita seperti kata Pak Ketua, jangan hanya teori, tapi kita sudah menghasilkan karya, ya. Sudah bisa menghasilkan karya dari pelatihan kita, dari webinar kita malam ini. Maka untuk memperlancar itu Bapak Ibu, silakan coba dicek bagi Bapak Ibu yang memang sudah apakah sudah memiliki akun Canva terlebih dahulu. Jika sudah, di chat tuliskan di chat sudah gitu. Yang sudah boleh bilang sudah, yang belum silahkan bilang belum. Biar kita paham dari mana arah kita memulai webinar ini sehingga dapat hasil. Ada 2 orang yang menyatakan belum memiliki akun Canva. 3. Oke Bapak Ibu, saya tunggu sekitar 5 menit ya. Kita ada 23 partisipan. Silakan Bapak Ibu yang berpartisipasi hari ini, malam ini, tuliskan di chat sudah memiliki akun Canva apa belum. Masih ada yang belum di sini ya. Jadi artinya kita bisa memulai bagaimana cara mendaftar akun Canva terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya tidak langsung dipraktekkan, tolong dicatat poin-poinnya agar nanti setelah webinar
bisa langsung dipraktekkan atau langsung dipraktekkan yang satu Zoom-nya pakai handphone, yang satu laptopnya untuk langsung praktek. Jadi harapan kita malam ini bukan hanya sekedar webinar, tapi ada hasil nyata dari kegiatan kita malam ini. Oke, sudah berarti hanya beberapa saja yang belum. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup mewakili ya Bapak Ibu di sini semuanya. Masih ada yang belum ya Bapak Ibu menggunakan Canva. Saya mulai dari bagaimana cara mendaftarkan Canva. Ini poinnya sudah ada apa? Maksudnya sebelumnya nggak terlalu lama, hanya menggambar apa? Memberitahu langkah-langkahnya. Mohon Bapak Ibu yang belum memiliki akun Canva, sekali lagi saya ingatkan untuk dituliskan agar nanti setelah selesai Bapak Ibu bisa langsung praktek mendaftarkan Canva. Baik, saya mulai Bapak Ibu izin share screen. Ibu Wahyuni setelah ini mungkin Ibu Wahyuni ya. Wahyuni, halo, tes suara. Wahyuni ada? Iya, ada Bu Saripah, lanjut. Oke, saya awal untuk pendaftaran Canva ya Bu. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu Saripah. Nah, berikut ini cara bagaimana mendaftarkan Canva, khususnya untuk kita guru yang sudah memiliki akun Belajar ID, kita bisa mendapatkan namanya Canva for Education. Canva free juga bisa, tapi alangkah bagusnya kita sebagai seorang guru itu memiliki Canva for Education. Kenapa? Karena di Canva for Education itu yang elemen atau produknya yang bernuansa pro atau berbayar, di Canva for Education kita akan difasilitasi secara gratis. Jadi kita tidak perlu lagi berbayar dan tidak ada lagi watermark Canva-nya. Jadi nggak terlihat kalau itu desainnya sebenarnya dari Canva. Terkadang desain ada terlihat tulisannya itu Canva, kotak-kotak itu tulisannya Canva. Itu menggunakan aplikasi yang namanya Canva Pro, Canva Free dan Pro-nya Canva Free ya, tapi pakai elemen yang Pro sehingga watermark-nya terlihat. Sedikit ya untuk memulai ya Bapak Ibu yang belum memiliki akun. Berikut ini caranya bagaimana membuat akun Canva. Ini tidak ada suaranya ya. Baik, Bapak Ibu cara mendapatkan Canva pendidikan. Nah ini tadi sekilas saya jelaskan Canva pendidikan itu ya. Canva untuk pendidikan adalah penawaran gratis dari Canva untuk semua pendidik K12. SD, SMP, dan SMA. Dengan Canva untuk pendidikan, Anda dapat memperoleh semua keuntungan fitur premium. Nah, ini tadi fitur premium ini sebenarnya berbayar. Tapi kalau kita sudah menggunakan Canva for Education atau Canva pendidikan, maka semuanya gratis. Seperti Anda dapat jutaan gambar di Canva, jenis fontnya juga bagus-bagus, grafiknya juga bagus, video animasinya, template-nya juga bagus, serta ruang kelas khusus untuk mengundang siswa dan guru untuk berbagi, meninjau, dan mengelola tugas. Artinya gini Bapak Ibu, di dalam Canva for Education itu kita juga bisa membuat kelas. Misalnya kita ingin buat kelas apapun, itu di Canva bisa. Jadi anak-anak juga bisa mengumpulkan tugas di situ. Tugas desain dari Canva atau apa itu bisa digunakan dengan Canva pendidikan.
Selanjutnya bagaimana mendaftarkannya? Bapak Ibu semuanya, Canva pendidikan cara mendaftarnya, karena kita ini adalah kanal IGI ya, karena kita bekerja sama dengan IGI, maka situs yang dikunjungi Bapak Ibu partner.canva.com/garing itu IGI. Disarankan menggunakan email belajar ID atau SCH ya. Kalau email biasa juga bisa, tapi kita kan sudah memiliki akun belajar ID. Selain dari Canva, banyak sekali manfaat dari akun belajar ID. Ya, itu kita sudah dan kita sudah untuk PPG juga akun belajar ID harus sudah ditautkan. Ini solusi bagi yang tidak memiliki akun belajar ID, bisa menggunakan akun Gmail juga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Setelah nanti Bapak Ibu melihat mengunjungi website ini, maka nanti klik saja ada menu daftar di situ. Menu daftar. Dan daftarkan bisa menggunakan ini tadi sudah dijelaskan. Ini nanti saya akan bagikan Bapak Ibu jika diperlukan. Nah, langkah mendaftarnya ini mengikut ini. Langkah mendaftarnya juga sudah dijelaskan, bergabung dengan rekan kerja Anda di tim. Nah, ini kalau misalnya ingin bergabung dalam tim, Bapak Ibu. Misalnya kan kita belum memiliki Canva for Education, tapi kita ingin menikmati fasilitas Canva for Education. Kita bisa namanya numpang, yaitu di tim. Nah, kita bisa bergabung di tim atau yang disebutkan juga kelas tadi ya, ruang kelas yang sebelumnya sudah dijelaskan. Itu bisa dari situ. Misalnya kita ingin mendaftarkan Canva for Education, tapi kita belum di-approve. Nah, ya, belum di-approve, kita masih Canva free, maka kita bisa nebeng. Ya, bisa nebeng kepada guru atau rekan kita yang sudah memiliki Canva for Education. Itu dia salah satunya. Siswa kita juga walaupun mereka bukan guru ya, karena kan mereka tidak mungkin memiliki, karena syaratnya ini kan di sini ada SK ya, SK guru yang nantinya yang harus dilampirkan. Karena siswa kita nggak mungkin punya SK guru, maka siswa kita juga bisa menikmati Canva for Education dengan bergabung di tim atau di ruang berkelas kita. Tuh Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu juga ada aturannya sama apa tujuan Anda menggunakan Canva, maka bisa diklikkan guru ya. Kalau dikasih sebagai guru, sebagai pelajar. Jadi kalau pelajar ini kita biasa cuma menggunakan Canva free biasa. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Inilah langkahnya mengklaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Ketika kita klik menu daftar, sebenarnya kita sudah terdaftar, tapi awalnya itu masih Canva free. Ada pemberitahuan seperti ini, kita klik mulai, disitulah mulai proses mengklaim Canva untuk pendidikan secara gratis. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang harus kita siapkan adalah mengisi data kita secara lengkap. Di sini ada nanti nama depan, ya. Kalau misalnya kecepatan dan ada yang mempraktekkan boleh di kolom chat ya Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini langkah mendaftarnya. Yang pertama itu nama depan, nama belakang. Di sini ada nama sekolah, situs web sekolah. Jika sekolah tidak punya situs web, itu bisa dikosongkan karena di sini keterangannya opsional. Opsional itu artinya bisa diisi ataupun bisa tidak diisi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini nanti yang perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu pastikan ketika mendaftar Canva for Education atau Canva pendidikan, pastikan mengirimkan berkas itu SK mengajar bisa, kartu NUPTK bisa, habis itu kartu IGI juga bisa,
sertifikat pendidik juga bisa. Itu yang menyatakan kita guru. Dan berkasnya itu harus jelas, jangan blur. Karena kalau misalnya blur, maka nanti bisa jadi tidak di-approve Canva untuk pendidikannya. Banyak peristiwa ya di kami peserta TUT itu peserta desiminasinya menganggap sepele tentang berkas ini. Mereka pikir tidak diperiksa. Sampai yang dipasangkan di sini itu apa? Itu foto selfie. Nah, itu jelas-jelas tidak akan di-approve Bapak Ibu. Jadi itu jelas-jelas tidak akan di-approve, makanya kita harus menyertakan dokumen persyaratannya seperti kartu NPTK, sertifikat pendidik, SK mengajar, kartu ID gitu. Itu ya Bapak Ibu, pastikan jangan gambar selfie, jangan screenshot layar Canva, itu jangan. Selain dari keempat kartu ini, jangan pernah di-upload di sini. Otomatis tidak akan di-upload sama pihak Canva-nya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Bu Saripah. Yap. Ini mohon izin dari peserta pada saat penjelasannya jangan terlalu cepat karena mereka ini kan mungkin ada yang baru ya. Jadi nggak bisa terkejar dia nanti mengikuti yang Bu Saripah sampaikan. Jadi ya pelan-pelan saja. Atau Bapak Ibu ada yang langsung praktekkan, boleh juga. Ini apa namanya? Dah, baik, saya ulangi dari sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, di Canva, kalau kita ingin mendaftar Canva untuk pendidikan, itu syarat utamanya kita kalau bisa ya, dan kita pasti semua punya, belajar ID, ya, akun belajar ID. Nanti kliknya daftar dengan Google, yaitu menggunakan akun belajar ID. Selanjutnya, berkas yang diperlukan adalah, itu kalau nggak kartu NPTK, sertifikat pendidik, SK mengajar, kartu ID, ya, itu yang diterima berkasnya. Dan waktu scan-nya, itu dia harus jelas. Tidak blur, nama Bapak Ibu jelas nampak sebagai guru. Kalau enggak nanti tidak akan di-approve sama pihak Canva-nya gitu. Selanjutnya Bapak Ibu. Baik. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu agak kebingungan di bagian langkah ini ya. Ini karena langkahnya terlalu banyak ya. Setelah nanti itu kita sudah upload SK atau kartu NPTK persyaratannya, maka klik lanjutkan. Di sini Bapak Ibu akan diminta memilih tingkatan mengajarnya ya, SMP, SD atau SMA. Nah, ini di bagian ini nanti kalau misalnya ini saya kirimkan ke Bapak Ibu, ini adalah tingkat sekolahnya ya. Tingkat sekolahnya SD, SMP, atau SMA. Selanjutnya, di sini ada bidang studi yang kita ajarkan. Bidang studi yang kita ajarkan apa? Itu dipilih di sini. Satu, kalau misalnya bidang studi agama, di sini tidak ada ya. Di sini tidak ada pilihannya. Jadi pilih yang mendekati. Yaitu kalau saya kemarin pilihnya mata pelajarannya sosial. Jadi antisipasinya Bapak Ibu, kalau mata pelajarannya tidak ada di Canva, maka pilihnya yang sosial, itu tidak masalah ya. Itu tidak masalah karena kita SK-nya yang dipentingkan di situ ya. Dah, selanjutnya Bapak Ibu setelah sudah diisi, maka kita di sini bisa klik lanjutkan ya. Ini kan udah ada urutannya ya. Ini nama sekolah. Terus pilih kelasnya, kelas berapa. Kalau SMP kan dia kelas 7, 8, 9. SMA berarti 11, 10, 11, 12. Begitu. Jadi di sini ada nanti pilihan kelas, itu dipilih. Selanjutnya setelah itu pilihnya ini. Jenjangnya, bidang studinya apa, itu dipilih di sini. Itu baru lanjutkan. Baru kita lanjutkan. Nah,
Cara cek statusnya Bapak Ibu, statusnya itu bisa kita cek di akun Canva-nya, bisa juga di email pemberitahuan. Ya. Ada 2 email yang masuk kepada email yang kita daftar. Ya. Misalnya kita daftar di Belajar ID, maka emailnya akan masuk di Belajar ID. Yang pertama itu ada email permohonan Canva pendidikan kita diterima. Yang kedua, Canva pendidikan kita disetujui. Jadi jangan Bapak Ibu pikir bahwasannya Canva permohonan Canva pendidikan Anda diterima. Itu jangan dibilang itu sudah di-approve, itu masih mulai. Masih diterima permintaan kita. Dan persetujuannya itu ada di email kedua. Jadi nanti ada 2 email. Kalau misalnya emailnya tidak juga kunjung masuk, Bapak Ibu bisa cek di akun Canva-nya langsung. Jadi nanti caranya ini bisa login di Canva-nya, foto profilnya, baru lihat klik pengaturan akunnya di sini. Di bawahnya ada tertulis Canva kita sudah Canva pendidikan apa belum. Nah ini nanti dia munculnya seperti ini. Kalau kita Canva-nya sudah pendidikan Bapak Ibu, maka ketika kita cek statusnya, itu klik menu penagihan, ada tulisannya Canva untuk pendidikan. Saya rasa untuk materi bagaimana cara mendaftarkan Canva registration. Satu lagi Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu bergabung di grup FB, grup Facebook Canva untuk Indonesia. Ini grup yang ini itu adalah grup memang resmi dari Canva-nya langsung ya. Memang banyak grup Canva termasuk di Facebook saya juga ada grup Canva untuk kelas para pemula. Namun Canva untuk guru Indonesia adalah grup Facebook resmi dari Canva-nya langsung. Sehingga Bapak Ibu semuanya jika ada yang mengalami permasalahan akan dapat balasan langsung dari pihak Canva-nya, maka bergabunglah di Canva untuk guru Indonesia. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Silakan Bapak Ibu berkunjung ke sagusafa.igi.org.id ya. Ini adalah website Sagu Safa. Nanti informasi tentang Canva, tentang pelatihan-pelatihan Canva akan disampaikan di sagusafa.ig.org.id. Oke. Terima kasih Pak Julpan. Mungkin dari saya hanya itu. Mungkin sebelum ini ada pertanyaan kali tentang pendaftaran akun Canva. Pak Julpan, sebelum beralih kepada Bu Wahyuni. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ibu Saripah yang telah memaparkan bagaimana penggunaan dari Canva edukasi ya atau Canva pendidikan. Mungkin sebelumnya kita sering menggunakan seperti Canva biasa ya Bu ya. Padahal kalau kita lihat di Canva pendidikan ini mungkin lebih besar manfaatnya ya daripada dibandingkan dengan Canva biasa. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita melanjutkan kepada Bu Wahyuni. Mungkin ada hal-hal yang masih belum dipahami. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Screen ya Pak Jul. Ya. Saya stop screen. Oke Bapak Ibu, jika memang tidak ada yang bertanya, boleh dilanjutkan ke materi selanjutnya. Dalam hal ini mungkin kita akan membuat video presentasi menggunakan akun Canva. Tapi izin saya ingin memperlihatkan salah satu contoh, ingin mungkin bisa menjadi motivasi bagi Bapak Ibu. Gimana sih video presentasi di akun Canva
yang sudah buat ya. Saya izin promosi dulu hasil desiminasi saya terhadap siswa terhadap peserta desiminasi saya. Biar nanti tambah semangat ya. Bentar ya. Boleh Bu Ayuni cek suara sudah siap? Halo Bu Ayuni. Iya, Bu Sarifah. Siap ya. Sebentar saya izin memperlihatkan gimana sih video presentasinya gitu ya. Biar tambah semangat peserta kita mengikuti webinar hari ini sampai selesai. Boleh Bu Sarifah, silakan. Ini ada pertanyaan Bu Sarifah dari kolom chat ya sambil nunggu. Setelah daftar, kemudian ada pilihan ya saya ingin berlangganan dan nanti. Itu dipilih apa ya Bu kira-kira? Ya, saya ingin berlangganan. Saya ingin berlangganan ya. Assalamualaikum Bu Sarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Sarifah, ini kan maklum, saya kan baru malam ini mengikuti Zoom Canva ini. Jadi terus terang aja belum tahu belum tahu gimananya gitu kan. Jadi ini kita klik di Google, klik Canva gitu kan. Pertama mau masuknya gitu ya. Untuk kita karena kita partnernya IGI, maka linknya itu Bu Rita partner.canva.com/IGI. Oh gitu. Bisa diulang Bu Sarifah? Sebentar. Partner Canva.id ya. Canva. Partner.canva. .ig. Partner.canva.ig gitu ya Bu Sarifah. Garis miring Bu. .canva garis miring IG. Saya ketikkan di Zoom ya, di chat ya. Boleh Bu Sarifah Zoom sekali lagi biar kita foto aja jadi enggak. Ya ini ya benar, ini Ibu Linda sudah benar. Nah, canva.com IG ya. Oke, saya share screen sebentar ya. Oke. Sambil menunggu nggak apa-apa Bapak Ibu. Baik, udah terjawab di chat ya. Terima kasih Bu Ipa, Bu Linda. Nah, ini adalah hasil dari peserta saya Bapak Ibu. Semoga bisa menjadi. Dengar suaranya Pak Julfan? Belum ada. Dengar Bu Sarifah. Iya dengar. Dengar, sangat jelas. Ya, terima kasih Pak Jul. Sorry baru masuk ya. Sorry ya. Setidaknya saya hadir. Lagi santai juga. Lanjut Bu Sarifah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Inilah contohnya, salah satu contoh video presentasi yang dibuat dari Canva. Sebenarnya kita buat video pembelajaran dari sini juga itu udah sangat keren banget ya. Template-nya juga bagus-bagus. Di Canva ini. Di Canva ini juga videonya itu tidak terbatas. 30 menit bisa ditampung Bapak Ibu. Asal yang penting saat kita merekam itu jaringannya stabil. Ya, jaringannya stabil, terus paket data pastinya ya. Paket data kita itu mencukupi ya.
Karena semakin lama kita rekam, maka semakin banyak pula paket data yang harus kita habiskan. Gitu. Dan kalau Canva untuk pendidikan, Bapak Ibu, selama dia tidak mengandung Canva Pro, itu bisa dimasukkan ke YouTube. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin masukkan ke YouTube video pembelajarannya, ya, karena saya tahu di guru penggerak itu sedikit-sedikit harus masuk ke YouTube, ya, harus masuk ke YouTube. Maka di sini saya rasa cocok, ya. Canva ini saya rasa ini aplikasi paling lengkap menurut saya. Gitu. Ya. Ini sedikit contoh. Pak Julpan udah praktek ini ya, Pak Julpan. Udah sibuk, cuma lagi tahap belajar juga. Cuman yang video ini saya belum praktek ini. Masih yang gambar-gambar biasa aja. Oke, Kalau inilah. Kalau video ini tinggal masukin aja videonya gitu ya, Bu ya? Ya. Oke, ini Bapak Ibu sedikit contoh. Nah, maka materinya akan disampaikan oleh Bu Wahyuni. Nah, mungkin sampai di sini Pak Julpan untuk saya perkenalkan bagaimana video presentase dari Canva itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Sarifah. Ya, mungkin di sesi selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Wahyuni ya untuk pendalamannya lebih lanjut apa yang telah disampaikan oleh Ibu Sarifah. Itu kepada Bu Wahyuni saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Bu. Halo Bu Wahyuni, kalau kenapa termute? Mana nih Bu Wahyuni ya? Maaf, Bu terpental. Wahyuni, ya. Ya, saya terpental, mohon maaf. Oh ya, lanjut Bu. Iya, baik. Sebagaimana dikatakan oleh Bu Syarifah tadi, bahwa kita pada malam hari ini akan belajar tentang bagaimana untuk membuat video presentasi. Terima kasih kepada Bapak Julpan selaku moderator pada malam hari ini dan juga narasumber yang pertama juga calon trainer Sagu Safa yaitu Ibu Syarifah. Pada malam hari ini kita Ya. Sepertinya terpental ya Bu Wahyuni. Ya Pak Julpan. Ya. Kayaknya jaringan. Betul. Kembali. Nggak apa, jaringan nggak masalah. Jaringan. Iya, jaringan ini memadai. Ujian apa, Bu Wahyuni? Tidak hujan. Oh, ya udah nggak apa. Nggak, yang penting udah bisa connect kembali. Lanjutkan Bu Wahyuni. Tertarik walaupun saya telat masuk tadi. Nanti minta share materi aja sama Bu Wahyuni sama Bu Syarifah. Iya, tapi ini saya masuknya dengan handphone dan apa namanya? Kalau dengan laptop speakernya sebentar ya. Oke, ini sudah bisa lagi. Izin saya share screen ya. Iya Bu Wahyuni, tapi kalau bisa yang satu di mute aja Bu Wahyuni karena double suaranya. Halo Bu Wahyuni. Iya, apakah layar saya sudah muncul? Belum. Belum. Yang ada gambarnya aja.
Lagi memulai ya. Bu Syarifah? Ya Bu. Masih ini Bu, masih loading dia. Wayuni IGAC Utara has start screen sharing. Saya bahasa Inggris agak malu ada Pak Zulfikar sama Wayuni. Apa tuh? Kenapa? Inggris dia. Oh, no problemo, no problemo. Is it okay? It's okay. It's okay. Mungkin bisa dilanjutkan karena kan ini asik muncul tenggelam nih. Baik Bu Ayuni, nggak masalah. Siap. Saya Double suaranya, Bu. Oke. Sudah jelas ya. Baik Bapak Ibu, Ibu Linda, nanti saya jawab ya. Kita lanjut dulu materinya tentang presentasi tadi Bapak Ibu. Share screen ya Bapak Ibu, ini share screen. Adakah terlihat layar saya? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah. Oke. Layar. Oke. Tapi belum muncul ini. Oh ya, oke lanjut. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Canva for Education tetap bisa memulai ya. Tetap bisa memulai, silakan yang membuka laptopnya boleh dimulai. Aduh. Nah, kalau kita mau membuat video presentasi tadi, kita harus tentukan dulu, kita harus buat dulu presentasi kita ya. Kita tentukan template presentasi kita seperti apa. Nah, cara membuat presentasi di Canva itu sangat mudah Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya tulisan presentasi pendidikan ya. Di sini ada namanya tulisan presentasi pendidikan, di sini ada video pendidikan, kita juga bisa buat infografis pendidikan, poster ruang kelas, header classroom dan lain-lain. Di sini banyak sekali template. Nah, malam ini kita buat presentasi pendidikan, maka kita memilihnya presentasi pendidikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini untuk apa tujuannya? Kita menentukan template ya, menentukan template yang ingin kita gunakan saat membuat presentasi pendidikan ya, presentasi materi kita. Template ini tidak baku Bapak Ibu. Jadi ini template ini bisa kita edit, bisa kita tambahi, bisa kita kurangi, bisa kita apa lagi ya, pokoknya kita tambah di situ video seperti tadi itu bisa. Misalnya kita ambil contoh presentasi pendidikannya ini ya, elemen cerita atau bahasa Inggris. Cara berpikir seperti orang ilmuwan. Ini Bapak Ibu, pilihannya ada di samping sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tarik aja ke bawah, cari yang mana yang mau ya. Keinginan Bapak Ibu. Saya ambil ini contoh nih ya. Ini nampak ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah kita memilih Bapak Ibu. Sini ada bacaannya, terapkan semua 19 halaman. Kalau kita klik ini, maka ini jumlah 19 halaman ini otomatis masuk semua. Kita mau ambil satu-satu boleh, mau terapkan semua juga boleh. Di sini saya coba terapkan semua. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, itu bisa kita hapus. Oke, ini sudah ya. Di sini sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, ini untuk menghilangkan ini. Ini ada tanda klik di sini ya Bapak Ibu. Sembunyikan. Jadi kelihatan ya.
Oke, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini adalah template presentase yang ingin kita edit-edit, ya, yang ingin kita tambahin. Ini bisa kita buat, ini kita bisa gunakan 19 slide atau kita gunakan hanya beberapa saja. Nah, ini kita coba desain di sini. Canva. Oke. Canva itu apa ya? Ini kan Bapak Ibu, ini bisa kita edit. Cara editnya gimana? Misalnya kita mau merubah foto ini ya, menjadi foto gambar presiden atau apa gitu kan? Itu bisa. Atau mencari elemennya lain dari ini. Ini hampir-hampir mirip gitu kan? Kita klik saja Bapak Ibu di elemen ini, tandanya ini sudah terblok. Kita cari infonya, nama elemennya apa ini? Ini infonya, bisa kita cari juga di sini. Ini nama elemen. Dan jika kita ingin menampilkan lebih banyak fotonya, bisa kita tampilkan lebih banyak di bagian bawah. Kita klik saja, nanti akan muncul ini pilihannya. Ya. Jadi kita pakai ini Bapak Ibu fotonya. Makasih. Animasi di sini. Nah, misalnya kita ingin mengambil ini, ganti ini ya, biar tidak terlalu pendek gitu kan. Kita ganti ini. Kita hapus. Ini kita sudah blok ini, kita delete saja, kita hapus. Ini kita ini bisa kita balik arahnya, tinggal klik balik di sini ke arah horizontal. Kita mau buat foto Bapak Ibu juga bisa di sini, tinggal masukkan aja ya. Caranya gimana? Ini kita tutup dulu. Nah, ini sudah ya, kita ganti sudah. Caranya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu ingin meletakkan foto Bapak Ibu di sini, kita pilihnya di unggahan. Ini menu-menu ini ada menu unggahan. Elemen ini menu untuk kita menambah elemen. Bisa kita cari dari sini. Kita misalnya di sini ingin buat apa ya, bahasa Indonesia ya, gambarnya tentang salah ya Bapak Ibu. Jadi kita pilihnya di elemen Bapak Ibu dari sesuai. Nah, kita carinya tentang contohnya nih. Ini banyak Bapak Ibu. Jadi kalau mau bentuk foto ada, mau bentuk grafis, ya, biar sedikit seperti animasi. Indonesia lah ya. Ini ada Bapak Ibu kita Indonesia Raya. Oke, ini kita ingin tambahkan di sini. Ini banyak pilihan. Warna merah semua. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau kita mau mencari apa gambar pendukung untuk materi kita ya. Kan kita suka bingung ya. Kalau misalnya buat video presentasi itu bingung kasih gambar apa gitu biar menarik gitu kan. Kalau di Canva ini banyak Bapak Ibu. Kita tinggal klik elemen dan cari apa yang mau kita. Tuh ya. Ini untuk elemennya udah. Nah, kalau untuk mengunggah foto, memasukkan foto itu kita klik di bagian unggahan. Ya, di bagian unggahan. Nah, di sini banyak. Nah, ini ada foto Pak Jul. Pak Jul dulu ya, Pak Jul. Pinjam. Nah, gitu. Ini. Ya, setelah kita ganti. Pinjam ya Pak Jul fotonya. Lanjut, Bu. Oke, dah ini. Satu lagi yang unggul di Canva untuk pendidikan Bapak Ibu. Di sini kita bisa hapus background, ya.
Nah, ini kan foto Bapak Ibu ini kan foto Pak Jul ini kan ada backgroundnya nih belakang warna putih. Di sini kita bisa hapus. Caranya gimana? Kita blok saja fotonya, kita ambil edit gambar. Edit gambar. Dan di sini ada menu penghapus latar belakang. Tapi kalau Canva Free nggak ada ya Bapak Ibu. Yang ada kan Canva Pro dan Canva untuk pendidikan. Nih, kita klik aja. Oke, sudah hilangkan Bapak Ibu warna putih dari foto Pak Jul itu sudah hilang. Jadi ini bisa, itulah unggulnya Canva untuk pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita bisa hapus background. Kalau misalnya kita ingin buat pas foto, nah kita tinggal ganti aja backgroundnya. Misalnya ini kan warnanya dasarnya itu warna ini. Itu nanti dieksplor lagi Bapak Ibu. Sekarang kita fokus ke video presentasi. Oke, saya rasa ini cocok untuk jadikan fotonya. Oke, pas ya. Pemerintahan cocok. Oke, ini setelah itu Bapak Ibu ingin mendesain lagi slide kedua. Tinggal kita slide 1 sudah, slide kedua kita tinggal edit lagi. Boleh mau tinggal edit, mau ditambahkan itu ini saya rasa kalau untuk buat video presentasi pendidikan saya rasa udah paham Bapak Ibu, hanya saja menggunakan template-nya aja di sini. Masalah materi di dalamnya itu kita bisa edit ya. Jadi ini kita desain juga. Nah, ini misalnya Bapak Ibu mau ganti teksnya. Nah, kalau mau ganti teksnya klik aja 2 kali, boleh. Nih, klik 2 kali, itu di blok semua, kita hapus semuanya bisa juga. Kita delete. Tuh, menghilangkannya ya. Nah, kalau mau mengembalikannya, aduh, salah tadi mau dikembalikan gitu. Ini ada klik undo. Silakan Bapak Ibu dieksplor saja. Ini tidak sesulit yang kita bayangkan, bahkan semudah mengembalikan telapak tangan. Nah, ini untuk desainnya. Slide kedua juga begitu Bapak Ibu. Kalau mau kita edit, kita ganti juga sama. Intinya template presentase ini adalah untuk mendesain presentasi pendidikan kita. Setelah nanti selesai semua didesain, itu baru kita buat video rekamannya. Ini coba saya lihat dulu berapa yang harus saya ambil slide-nya. Ya, sepertinya kalau IPS kelas berapa ini? Kelas 5. Mungkin ada guru SD ilmu pengetahuan sosial kelas 5. Saya rasa ini bisa diambil ini. Kuisnya juga ada Bapak Ibu. Nah, ini bisa diambil. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini kalau kita ambil itu masih boleh ya, karena kita memang disediakan. Nah, coba saya ambil beberapa slide ya Bapak Ibu. Contoh ya. Nah, untuk misalnya ini ingin membuangnya, kita tinggal hapus saja di sini Bapak Ibu. Tinggal delete. Kita hapus halaman 1. Mau delete sekaligus bisa nggak ya? Nah, kalau mau delete sekaligus, kita klik di slide yang ingin kita hapus, Bapak Ibu. Setelah itu tekan shift pada keyboard dan klik lagi slide-slide yang ingin dihapus. Nih, baru kita tekan delete. Atau klik kanan delete juga bisa. Sini juga ada, klik kanan juga ada delete. Ya. Nah, saya rasa untuk membuat presentasi pendidikan kira-kira ada kendala nggak Bapak Ibu ya?
boleh dicek sebelum kita masuk kepada rekaman. Karena saya tidak mengedit lagi di sini. Halo, Bu Syarifah. Ya, silakan Bu Siti Aminah. Bu Syarifah. Ya. Ini kan sudah pernah kemarin kita belajar ini kan, cuma saya suka lupa gitu, maklum sudah mulai uzur gitu ya. Ini PowerPoint presentasi ini. Presentasi ini bisa kita simpan nih Bu, misalnya nanti kan kita buat tugas gitu kan, bisa kita simpan nggak ini? Atau memang presentasi ini secara online gitu? Makasih. Oke, Mbak Ibu, mungkin saya jawab dulu ya sebelum beralih ke materi selanjutnya. Saya jawab dulu, nanti caranya saya bilang ya Bu Siti, bisa Bu Siti, jawabannya bisa. Caranya nanti gitu. bisa disimpan ke perangkat kita dalam bentuk PDF, dalam bentuk gambar, bisa mau dimainkan secara online dengan ambil linknya saja, ya, dan bisa juga disimpan ke dalam PowerPoint. Nah, misalnya kita nggak mau banyak paket, atau kita mau ngeditnya di PowerPoint aja, biar nggak terlalu banyak paket, itu bisa disimpan ke dalam bentuk PowerPoint. Ya, karena PowerPoint kan gratis. Gratis maksud saya tidak pakai paket data gitu. Itu Bu Siti untuk jawabannya antara bisa dan tidak. Nah, untuk caranya nanti kita teruskan. Dan tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Linda ya tadi ya. Nah, Bu Linda tadi pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa sudah di-upload. Tahu bagaimana tadi di-upload itu masuk ke dalam email ya. Emailnya ada 2 Bu. 1, email pemberitahuan sudah permintaan. Yang kedua, email bahwasannya Canva pendidikan kita sudah disetujui. Sementara itu dulu ya. Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, Linda. Jadi Bu, di bagian menghapus latar belakang foto tadi Bu. Di bagian menghapus ya Ibu. Jadi ini begitu saya kan kebetulan ini saya langsung mencoba. Begitu saya menekan yang di penghapusan latar belakang ini, langsung keluar nih Bu fitur Canva Pro, disuruh coba nih gratis selama 30 hari. Tadi Ibu kayaknya nggak ada seperti itu ya Bu ya? Karena Ibu kan baru mengajukan Canva untuk pendidikannya hari ini ya. Dan itu kan belum di-approve. Nah, jadi kita belum bisa gunakan ya. Kita masih ini boleh klik coba gratisnya selama 30 hari nih Bu. Boleh sih coba, boleh dicoba Bu. Enggak apa-apa. Setelah itu biasanya kan mereka minta permintaan untuk berlangganan ya. Kalau berlangganan di Canva Pro itu kita berbayar. Kalau kita dapat Canva pendidikan, kita free, tidak berbayar. Gratis 100%. Oke, baik, saya lanjut. Bapak Ibu, saya rasa untuk mendesain materi ya, karena kita mungkin sudah terbiasa desain di PowerPoint ya, itu sama halnya ya Bapak Ibu. Tinggal lagi kalau di Canva ini kita disediakan template yang keren ya, kita nggak pusing lagi menyusun template. Membuat template-nya kita itu nggak pusing gitu, menentukan warna atau menentukan desainnya gimana ya biar cantik gitu. Elemen apa, kita nggak perlu lagi di situ, kita langsung edit aja. Udah. Baik Bapak Ibu, untuk memulai merekam, kita kan merekam video presentasi ya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi untuk memulai merekam itu kita klik bagikan di bagian atas nih. Sini. Di bagian atas ini klik bagikan. Selanjutnya di sini memang ada tampilkan dan rekam ya. Tampilkan dan rekam
ini ya Bapak Ibu, ada setelah bagikan ada muncul tampilkan dan rekam. Kita klik aja ini. Nah, di sini ada menu masuk ke studio rekaman. Nah, jadi kita masuk ke studio rekaman. Iya. Ini. Ya. Mohon maaf Pak Julpan, ada suara di mana? Nah, ini masih proses ya Bapak Ibu, masih apa? Belum mulai. Oke, ini Bapak Ibu kameranya ini karena saya gunakan Zoom, saya matikan dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Oke. Tidak aktif nih. Lagi dari awal karena tadi kamera dipakai. Oke, saya ulangi. Kita klik bagikan, terus tampilkan dan rekam. Kita masuk ke studio rekaman. Oke. Di situ ini kamera kita buat, aktifkan kameranya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Betul ya, baju saya ya. Nah, ini kita paskan aja posisi kameranya kemana gitu biar sesuai ya, kita berada di tengah. Kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, setelah kita menyesuaikan kamera kita di depan ini, maka kita kliknya mulai merekam. Kita mulai merekam. Nah, ini Bapak Ibu, di sini kita mulai merekam. Ini kita ngomong aja materi tentang sana, ini slide 1 ya. Kita slide 1. Ini kita mulai merekam. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu. Ini fotonya Bapak ya. Ya, dengan Ibu Sarifah Daulay dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5. Nah, di mana materi kita hari ini adalah jenis pemerintahan. Kalian lihat gambar di bawah ini? Gambar apa? Begitu kan, peta Indonesia. Nah, kita akan membahas tentang jenis pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi saya terangkan Bapak Ibu. Di sini ada jeda ya, untuk menjeda. Untuk jeda kita pause ya, itu bisa. Nah, untuk kita setelah itu kita lanjutkan. Di sini ada namanya tambahkan catatan pada desain. Artinya kita biasanya kan di PowerPoint, di presentasi pendidikan, itu kan kita hanya poin-poinnya saja biasanya kita tulis ya. Dan untuk kadang kita kan suka bingung mau menjelaskan apa nanti gitu, atau kita suka lupa apa yang mau dijelaskan nanti ya. Ini bisa ditambahkan catatan pada desain. Jadi Bapak Ibu semua bisa baca di sini apa yang mau diomongkan ya, apa yang mau dibicarakan. Ini tambahkan catatan ini ada pada setiap slide. Satu slide itu bisa 2000 kata. Itu ya Bapak Ibu tambahannya. Kita lanjut merekam. Tadi sudah saya jeda. Sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu. Dilanjutkan. Baik anak-anak Ibu, apakah kalian tahu jenis pemerintahan yang ada di Indonesia? Untuk pindah ke slide selanjutnya bisa klik di sini Bapak Ibu. Bisa juga langsung diklik bagian bawah. Apa yang Anda ketahui tentang pemerintahan dunia? Nah,
Dalam tantangan ini, Anda dan pasangan Anda akan diuji tentang pengetahuan Anda. Poin yang pertama adalah temukan pasangan Anda. Ya. Ini langkah-langkah untuk ini ya, untuk kita klasifikasi. Saya bacakan aja, ejeknya ini materi kita ya Bapak Ibu. Yang kedua, buat salinan berkas ini, klik berkas, klik buat salinan. Yang ketiga, jawab permainan ini sesuai kemampuan Anda. Dan yang keempat, bagikan jawaban Anda dengan guru sebelum kelas berakhir. Oke. Ke slide selanjutnya. Bagian suara apa? tekan di kata. Suara waktunya. Pindah lagi ke slide selanjutnya. Terus dah. Suara Kak bilang, mana ada gitu. Saya udah sampai di telepon namanya kan ayah nggak lihat apa. Karena di belakang. Karena Kak di sini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu lengkapi kata. Jenis pemerintahan diperintah oleh raja atau ratu. Peran mereka diwariskan atau diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini saya menjawab. Ini diibaratkan kita menjelaskan materi. Oke, setelah kita semuanya habis menjelaskan, nah ini kita pindah ke slide berikutnya. Dan slide berikutnya sampai slide terakhir, Bapak Ibu. Ya, sampai ke slide terakhir sudah habis Bapak Ibu jelaskan. Maka kita kliknya akhiri rekaman. Di sini proses pengunggahan rekaman. Ya, ini proses mengunggah rekaman. Ini nanti. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Sengaja saya tidak ambil lama rekaman karena semakin lama kita merekam maka semakin lama juga proses mengunggahnya. Sambil menunggu saya cek chatnya ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu, nah muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu memang bisa, ini kita bisa buang ya. Kalau misalnya tadi kan cuma tes gitu kan, bisa buang nggak mau itu bisa dibuang. Dan ini simpan dan keluar dan klik unduh. Nah, di sini perlu catatan Bapak Ibu. Pengalaman peserta desiminisi saya. Ketika dia klik unduh, tidak memilih klik simpan dan keluar, maka hasil rekaman ini tidak tersimpan di Canva. Ya. Jadi untuk mengantisipasi itu, Bapak Ibu nanti saja unduhnya. Jangan diklik unduh dulu, tapi kliknya di simpan dan keluar. Simpan dulu Bapak Ibu. Kita klik simpan dan keluar, nanti akan bisa kita unduh lagi. Ini. Maka muncul rekamannya Bapak Ibu di sini. Kita lihat ini di sebelah kanan itu terlihat dan ini salin tautannya. Salin tautan di sini ada unduh rekaman dan di bawah ada hapus rekaman. Kalau misalnya nggak cocok hasil rekamannya, Bapak Ibu bisa hapus. Cara melihat hasil rekamannya gimana Bapak Ibu? Salin saja. Tautan ini kita salin. Ya, salin. Kita pindahkan ke tab sebelah, kita buat tab baru. Kita pastikan di sini. Kita pastikan sini. Kita lihat hasil rekamannya dulu ya Bapak Ibu.
ini nanti rekaman kita barusan, Bapak Ibu. Nah, ini dia ya Bapak Ibu. Yang putih-putih ini Bapak Ibu itu tandanya perpindahan slide kita ya. Ini batas perpindahan slide kita. Ini kita juga bisa lompatin. Kita mari klik dulu. Kita langsung di next gitu. Ini slide kedua tadi. Ini juga slide kedua. Ini slide ketiga ya. Ya Bapak Ibu, pokoknya yang putih-putih ini adalah slide kita, ini perpindahan slide kita yang kita rekam tadi. Itu Bapak Ibu untuk video presentasenya. Nah, cara mengunduhnya tadi, cara unduhnya itu di sini ya, Bu, Bapak Ibu, di sini ada unduh rekaman, maka kita klik aja unduh. Dia akan berjalan unduhannya. Klik dulu, udah proses. Mau ambil linknya aja bisa, atau ini tadi kayak yang saya jelaskan bisa disimpan di komputer kita. Kita unduh semua presentasi ini, slide-slide ini ke dalam bentuk PowerPoint. Caranya sama, klik bagikan juga. Ini sembari menunggu yang diunduh tadi ya Bapak Ibu. Tadi kan kita udah klik unduh ya. Di sini belum berjalan. Dari itu kita klik untuk mengunduh slide-nya. Klik bagikan, Bapak Ibu. Selanjutnya kita pilihnya unduh. Pilih unduh. Nah, di sini sama seperti yang kita pelajarin, yang pernah belajar, kita juga yang belum pernah belajar juga sama ini pemberitahuan. Itu bisa bentuk PNG, bisa bentuk JPG, PDF standar, cetak PDF. Nah, ini juga bisa dalam bentuk video MP4 ya. Kalau misalnya nggak mau tampilkan video kita, wajah kita, mau buat jenis video, ini juga bisa. Jadi ini slide ini bisa kita jadiin video juga. Video MP4. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk selanjutnya setelah kita pilih jenisnya, habis itu kita juga bisa memilih mau halaman berapa aja yang kita unduh. Kita nggak mau semua, misalnya gitu kan. Kita tinggal pilih halaman 1, halaman 2, atau halaman berapa yang kita inginkan. Mau semua juga bisa, kita klik aja semua halamannya di sini. Ya, maka semua halaman. Totalnya berapa? Slide 11 slide. Selesai, kita tinggal unduh. Itu untuk klik unduh. Dan untuk yang terakhir, merubah ke dalam bentuk PowerPoint. Caranya sama, masih dibagikan. Kita pilih lainnya di sini. Dan kita cari ke bawah. Ini banyak ya. Nah, di sini ada menu Microsoft PowerPoint. Kita klik aja. Mau berapa halaman yang dijadikan PowerPoint, itu bisa juga dipilih sesuai dengan keinginan. Mau pilih 2 lembar. Kita selesai. Setelah itu unduh. Tadi tidak. Tadi yang kita review ya. Nah, intinya udah selesai. Bisa Pak? Ya, Ibu. Ini kan sebelum dilanjutin gitu kan, saya tanya dulu nanti takut lupa gitu kan. Jadi ini kalau untuk merekam, kalau misalnya kita unduh dalam bentuk PowerPoint, berarti hasil rekamannya nanti nggak nampak, cuma slide-nya aja yang nampak gitu ya? Ya benar. Kalau
yang untuk dia dalam bentuk PowerPoint, dia hanya slide-nya saja. Kalau untuk merekam itu kan dia video ya. Kalau dia untuk yang PowerPoint, dia hanya bentuk slide-nya saja. Tapi kalau yang rekaman, dia dalam bentuk video. Nah, ini saya menampilkan PowerPoint, apa terlihat? Enggak, gelap. Oke, saya stop screen dulu. Riana, nggak bisa tuh ya. Nah. Ya, sudah kelihatan. Oh iya, Bapak Ibu, pemberitahuan sekedar menjadi laporan kami dalam kegiatan diseminasi. Diharapkan Bapak Ibu ini di dalam grup Istaraya boleh membagikan hasil karyanya malam ini. Ya, hasil karyanya malam ini baik itu hanya dalam bentuk slide presentase atau dalam bentuk rekaman boleh. Caranya kami minta dua ya Bapak Ibu, satu dalam bentuk unduhan, yang satu dalam bentuk link. Nah, tadi sudah saya beritahu cara mendapatkan linknya ya. Apakah siap Bapak Ibu? Oke, ini malam ini terus. Boleh nanti. Iya Bu Siti, besok terakhir kami. Kami besok terakhir Bu Siti. Telat banget tuh bikinnya. Maunya tadi atau kemarin. Dua halaman aja Bu Siti. Banyak-banyak Bu Siti. Yang penting ada. Coba dulu ya. Nanti kalau nggak bisa nanti saya tanya saja Pri ya. Oke. Nggak kelihatan ya ininya ya. Ada kelihatan nggak ya? Ini terlihat Bu Sarifah. Oke, nah ini dia hasil dari unduhan kita di PowerPoint. Sama ya kayak PowerPoint ya. Jadi di sini kita bisa juga edit lagi. Kita bisa tambahin animasinya kalau mau ditambahin. Ya, nih teks-teksnya kan udah sama ya. Yang mana kita membuat desain di PowerPoint. Nah ini sekarang fotonya juga udah ada di sini ini. Kita tinggal ambil dari Canva. Nah ini ada, tetap ada. Itu Bapak Ibu untuk ini. Pak, kalau untuk malam ini cuma yang ini ya yang diajarin ya, yang animasi-animasi yang kayak video Bu Ayuni saya lihat kan, yang bergerak itu kapan malam ini juga. Iya, sebenarnya waktu Bu Siti. Oh, berarti harus buat sekali lagi. Allah nanti ke depannya. Kami kan juga mau kayak Bu Siti, besok siang Bu Siti ya. ada kegiatan nggak? Siang jam berapa sayang? Jam-jam 2 gitu atau jam 3? Kami pulangnya jam 3. Berarti jam 4 sampai jam 6? Setelah asar bisa, oke. Oke, bisa itu kita belajar animasi. Kalau malam ini sudah dijelaskan sama Bu Syarifah cara mengupload foto dan juga video, kemudian cara memindahkan background dari layar belakang foto. Nah, untuk animasi itu sebenarnya mudah juga, itu penambahannya di elemen yang berada di bawah template. Iya, tapi harus dipandu juga nanti takut. Iya benar. Ada gitu. Jadi untuk menghasilkan karya yang indah sesuai dengan keinginan, ya memang sebenarnya yang pertama adalah kreasi kita. Nah, saya lihat pun karya-karya Bu Siti itu udah luar biasa juga ya kan? Hanya saja dan saya sendiri terkadang itu masih kurang dalam mendesain karena mendesain ini butuh kecintaan. Artinya kalau misalnya kita nggak cinta dengan desain kita akan cepat bosan dan akan berhenti dari desain tersebut. Nah, untuk menghadirkan karya yang indah, maka sampai detik-detik terakhir itu harus dihadirkan cinta. Kayak Kang Dero ya kan Bu Syarifah? Pinter. Artinya ketika membuka Canva ini harus ada rasa cintanya dulu dengan Canva. Dilanjutkan Bu Syarifah dengan materi selanjutnya. Ini saya baru bersahabat ini jaringannya.
Jadi ini ya Bapak Ibu hasil video kita yang sudah diunduh. Jadi dia bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam Apa bentuk di slide. apa Nggak di nampak, saya aja Bu. Bu Sarifah yang nggak nampak? Iya, nggak Yang kelihatannya. yang ada gambar ini ya, mau apa? Nggak nampak, Bu Saripah. Blank. Nah, iya. Nah, baik. Yang nampak baru nampak. Ya. Jadi ini hasil unduhan ya Bapak Ibu. Unduhan ini juga videonya bagus jadinya. Yang terpenting sinyalnya memang, kalau tidak sinyalnya nggak bagus maka ini nanti wajah kita pecah-pecah. Terkadang slide-nya lambat bergerak gitu. Nah, ini sudah di sini ya. Mungkin itu dari materi hari ini ya. Saya rasa Pak Irfan mulai membuat pendidikan, dari membuat apa namanya, kita buat video dan untuk mengikat gitu. Bentar ya, saya matikan. Oke, Pak Julpan, saya kembalikan ke Pak Julpan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah menjelaskan panjang lebar dari pemanfaatan Canva sebagai media di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan Canva ini setidaknya memberikan bantuan kepada Bapak Ibu untuk menciptakan konten visual yang sesuai yang diinginkan. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya ingatkan, ya seperti yang telah disampaikan oleh narasumber, bahwasanya tugas daripada Bapak Ibu adalah mendownload gambar desainan dan hasil rekaman dari penggunaan Canva tersebut. Ya, ini kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terhadap paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sarifah. Saya persilahkan. Ada Bapak Ibu? Pak Julpan, mungkin ada yang belum absen, disilahkan Oh, iya. absen dulu. Masih mic-nya masih dimatikan tuh Bu Sarifah. Oh iya. Sampai ngomong saya. Saya rasa tidak ada lagi ya, di chat juga nggak ada, untuk angkat tangan juga nggak ada. Mungkin karena sudah ini ya, sudah pernah mengeksplor, ya sudah dipahami. Karena memang Canva ini sebenarnya rajin eksplor saja, itu sangat mudah dicapai. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir, dan untuk yang sudah memiliki link, boleh juga Ibu Linda, ya, Linda boleh dikirim di link. Misalnya kan di situ ada saran ya, atau di bagian bawah itu ada tulisan tentang materi apa yang akan Anda pelajari. Itu juga boleh diletakkan linknya juga boleh. Atau nanti aja waktu memang pengumpulan tugasnya. Jadi kami sediakan
Bu Saripah, di kolom chat ada yang tanya tuh, rumus matematika bisa nggak dibuat di Canva? Baik, sebenarnya saya teruskan nanti untuk tugas itu di Mesraya kami sediakan formnya ya Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan rumus matematika. Rumus matematika bisa dibuat di Canva. Nah, sejauh ini itu tidak ada yang namanya teks menyediakan rumus matematika di Canva. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan seperti elemen gambar di Canva. Saya perlihatkan ya Bapak Ibu. Nah, lihat sama-sama. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan rumus matematika, kalau menurut saya di foto, ya, ini tidak ada, karena matematika itu kan bentuk teks ya. Di sini dalam bentuk teks itu teksnya cuma seperti ini. Dan di sini saya rasa tidak ada disediakan rumus matematika. Jadi kemungkinan di bagian elemennya. Di bagian kita lihat di bagian teks itu dia cuma seperti ini jenis-jenis teksnya ya. Nah, model desain teks. Artinya di bagian teks ini tidak ditemukan rumus matematika. Kita coba lihat di bagian elemen. Setelah kita cari di bagian elemen sigma. Nah, paling begini Bu. Nah, dia tambahkan elemen-elemen ini untuk di matematika. Saya rasa ini ribet ya, karena satu-satu harusnya. Kalau solusinya, saya ya, menurut saya itu baiknya kita tulis dulu ya, kita tulis dulu rumusnya. Setelah itu kita buat menjadi gambar, menjadi sebuah foto. Nah, kalau sudah menjadi sebuah foto, bisa kita sisipkan di sini. Kita sisipkan foto jadinya Bapak Ibu. Jadi lengkap sampai. Kalau misalnya kita ambil dari elemen, maka dia nanti kita harus satu-satu. Kita cuma rumus sigma. Habis sigma kan ada lagi yang lain. Gitu. Itu kan saya rasa makan waktu ya. Tapi kalau di Word atau di mana ya, di Word itu kan ada yang menyediakan langsung ya rumus matematika atau logo-logo matematika gitu ya. Kalau di Canva tidak ada. Caranya solusinya dijadikan sebuah foto dan dimasukkan di template Canva. Itu Bu Ayuni. Ibu emaknya, emaknya. Kapan ada waktu pelatihan buat pelatihan langsung? Insya Allah ya Ibu ya. Insya Allah kami rencanakan. Terima kasih. Semoga nanti di sekretariat IG yang baru akan diadakan pelatihan memang bersertifikat 30 secara luring ya. Insya Allah di sekretariat IG dalam waktu dekat, mungkin setelah puasa. Oke, Pak Julpan, sepertinya sudah menyepi, sudah jam 10. Iya, berarti ini nggak ada lagi yang bertanya ya, Bu? Iya. Kita tutup ini Bu Saripah. Boleh Pak Julpan. Iya. Bapak Ibu, ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasi dan kontribusi yang Bapak Ibu berikan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan perubahan kepada Bapak Ibu, baik itu di sekolah
untuk diri sendiri ataupun bisa dikembangkan untuk siswa-siswa kita nantinya. Ya, mungkin dalam pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini banyak sekali kekurangan, tetapi mudah-mudahan di balik kekurangan itu bisa kita perbaiki untuk kegiatan-kegiatan kita, rutinitas kita pada setiap malam Rabu untuk ke depannya. Saya selaku moderator, mohon maaf dari segala kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita buka kamera dulu, ya kita ambil foto bersama sebagai dokumentasi. Ini tinggal 18 orang ya. Ya, silakan Bapak Ibu kita buka. Bapak Ibu, buka kameranya. Terima kasih Bu untuk dia. Nah ini Bu Jahara, Bu Radia, gimana Bu Radia? Ya, Bu Radia. Bu Radia udah pulang nih jalan-jalan. Siapa lagi nih? Samsul siap semua. Baru bangun nih. Pak Samsul, sehat Pak? Baru bangun kayaknya. Oh, lagi tugas. Semangat PPMB. Lelah mata PPMB, tinggal lagi. Oke, Bapak Ibu, saya ambil foto ya. Terima kasih Pak Julpan sudah menggunakan background sebagai petanda. Karena di saya gelap sekali, nggak bisa lihat. Oke, saya ambil fotonya ya. Silakan kasih senyuman termanis Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kita cuma satu ini aja, satu slide Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Mohon maaf atas kehilafan, atas penyampaian materi yang kurang berkenan atau ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa absennya. Absennya sudah dikirim Pak. Ada di chat. Jadi nanti kita kirim di kolom ini aja Pak, di pengurus di Mesraya juga bisa ya Pak. Ya, lanjutkan, udah selesai. Iya. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih ya Pak Ibu. Iya, salam kenal Ibu dari mana? Coba dibuka mic-nya. Ibu Rizkia dari mana? Dari SMP Negeri 1 Losukun, Bu. Teman saya, Bu. Teman Pak Zulfan. Baru, Bu. Ini sangat baru. Ingin belajar di sini, jadi saya menyimak materi tadi, Bu. Bu Rizkia dia baru bergabung di SMP 1, Bu Saripah, baru sekitar 2 bulanan. Tapi sangat kreatif dia orangnya. Makanya ketika saya sebelumnya di mana? Ya. Gimana? Sebelumnya di mana? Sebelumnya Bu Rizkia nggak mengajar, ibu rumah tangga. Tapi 2 bulan belakangan ini dia baru bergabung ke SMP 1. Mungkin dia sebagai guru BK. Ya, di konseling dia. Tapi saya lihat ya orangnya sangat kreatif ya. Bagus lah, bisa istilahnya, bukan saya puji, bisa istilahnya memacu atau memancing guru-guru yang lain lah. Karena kan jarang-jarang ada guru yang baru 1 bulan, 2 bulan bergabung itu udah kita bilang seeksis itulah. Jadi ya seperti inilah contohnya Pak ya Bu Saripah. Tanpa ragu ya, maksudnya berani untuk bergabung istilahnya. Ya kita lihat kan nggak yang lain ada juga sih kawan-kawan saya yang udah lama istilahnya udah pengalaman ya. Tapi kalau Bu Rizkia ini baru ya 1-2 bulan lah tepatnya sih Iya, dari Bu, ini baru ada kesempatannya, Bu. Mudah-mudahan bisa nambah ilmu, ada kesempatan ke depannya bikin materi belajar BK melalui aplikasi Canva ini ya, Bu. Jarang-jarang itu Bu ada yang buat materi BK dengan ini ya, dengan beri materi-materi gitu kan. Cuman biasanya kalau BK setahu saya datengin murid gitu kan, kalau sama murid gitu ya, setahu saya seperti itu. Selamat bergabung Bu Rizky ya, semoga betah di. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Bergabung dengan Igi langsung. Oh ya, Bu Rizky ya masuk IGI ya. Ya, langsung didaftar ya Pak Julpan. Oh ya, saya stop screen dulu, sorry.